Lu kekenyangan dah kayaknya. Nah, itu Pak. Tahan, Pak. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tempat di sono, tempatnya di sono. Don. Kan gue bawa handphone dulu ya. Dari mana? Der. Jadi dapat ini. Lagi Don. Doni lagi Doni. Ini ada gue. Aduh Pak, awas dulu Pak. Permisi Pak. Tunduk Pak. Pak, permisi. Tes. Start duluan lagi lu. Ya, udah siap semua ya. Iya Pak. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semua. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Eksus. Ulangi, yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Siber. Yang saya hormati Wadir, rekan-rekan penyidik, dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media. Sore ini kita akan kembali menyampaikan update terhadap tersangka DMT alias DS. Tes ulangi. Menyampaikan kali ini seperti teman-teman lihat semua akan disampaikan tracing aset. Ya, kita lihat ada beberapa kendaraan baik roda 4 dan roda 2 berbagai merek, dan di depan kita juga ada beberapa alat bukti atau barang bukti lain ya, ada laptop dan lain-lainnya. Untuk lebih lengkapnya kami mempersilakan Bapak Direktur untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Kepala Penmas sudah memberikan waktu untuk saya menyampaikan press release tentang pengungkapan
Terima kasih. Tentang pengungkapan pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Baik, akan saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelumnya, saya akan terima kasih yang kami hormati Bapak Karopenmas, Bapak Wadi Seber, dan Kasubdit, serta yang saya hormati rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi langsung saja akan saya sampaikan kaitan penanganan kasus atas tersangka DS. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri berhasil mengungkap kasus tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang diduga dilakukan oleh tersangka DS, dan dia adalah pemilik dan pengguna akun YouTube King Salaman. Adapun waktu dan tempat penangkapan, tersangka DS ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 jam 23.30 di Baris Krim Polri yang berlokasi di Jalan Trujoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun tersangka DS saat ini berusia atau berumur 23 tahun. Pekerjaannya adalah sesuai KTP di sini adalah tertera buruh harian lepas dengan alamat Jalan Chandra Asih, Perumahan Kota Baru, Parahyangan, Tatar, Kelurahan Cipendei, Bandung Barat. Selanjutnya akan saya sampaikan dari peran tersangka DS. Dalam hal ini, tersangka DS melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat video dalam channel YouTube King Salaman yang berisikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara seolah-olah tersangka DS mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil bermain trading valuta asing di website Quotek dan melakukan fleksi dan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat yang menonton YouTube, dalam hal ini para member, agar ikut bergabung dan bermain trading di website Quotek. Namun demikian, kenyataannya tersangka DS tidak melakukan trading di website Quotek tersebut, melainkan hanya menjadi afiliator untuk mendapatkan keuntungan dari para member atau afiliasi yang ikut bergabung bermain trading valuta asing di website Quotek. Perlu saya jelaskan di sini, website Quotek adalah aplikasi yang dirilis pada tahun 2019 yang bergerak dalam perdagangan mata uang asing. Website Quotek tersebut tidak terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPES dan sudah dinyatakan ilegal. Adapun syarat kerja website Quotek adalah member harus meletakkan modal, ya. Kemudian mempertaruhkan modal untuk menebak harga nilai valuta asing dalam waktu yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, afiliator dalam binari adalah sales freelance yang mendapatkan imbalan hasil ketika mengajak orang lain bergabung. Dan juga afiliator ini mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para afiliasi sebagai member untuk melakukan trading valuta asing di website Quotek dengan keuntungan sebagai berikut. Pertama, sebesar 80%
apabila para member mengalami kekalahan bermain trading. Yang kedua, sebesar 20% apabila para member mengalami kemenangan bermain trading. Nah, untuk motivasi tersangka itu sendiri, tersangka DS ingin mendapatkan keuntungan secara pribadi dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian. Dan hal ini, saat ini juga tersangka telah ditahan oleh Direktorat Siber Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 9 Maret tahun 2022. Adapun kronologi singkat kejadian, tersangka DS pada tanggal 15 Maret tahun 2021 dengan menggunakan akun YouTube King Salaman telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana menyebarkan dokumen elektronik berupa video YouTube yang berisi informasi berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Video yang disebarkan berisi promosi trading yang menjanjikan keuntungan disertai dengan peragaan oleh tersangka DS yang seolah-olah dirinya sedang melakukan trading dan withdraw atau penarikan dengan hasil keuntungan miliaran rupiah. Perlu saya sampaikan juga bahwa para korban yang tertarik dengan promosi video tersebut melakukan transaksi elektronik seolah-olah melakukan trading melalui website QTech yang pada akhirnya mengalami kerugian material. Perlu sampaikan pada rekan-rekan semuanya, kami sudah menyita beberapa barang bukti, yaitu barang bukti aset hasil kejahatan yang saat ini telah ada di hadapan rekan-rekan semuanya, yaitu berupa uang tunai, namun untuk dua rumah ada di Bandung, dan kendaraan bermotor roda 2, roda 4, akun email dan akun media sosial, serta dokumen, barang elektronik dan pakaian. Berikut adalah rincian barang bukti yang telah kami sita, yaitu uang tunai. Itu sebesar saat ini sebesar 3,3 miliar rupiah. Dan juga ada dua rumah di Chandra Asih, Kota Baru Parahyangan, dan di Soreang Banjaran di Kabupaten Bandung. Dan juga ada 2 bidang tanah yang masing-masing luasnya pertama 500 meter persegi yang berada di Jalan Chandra Asih, Kota Bandung, Kota Parahyangan, dan sebidang tanah seluas 400 meter persegi yang terletak di Jalan Soreang Banjaran. Selanjutnya untuk kendaraan roda 2 motor ya, berjumlah 18. Semuanya ada di hadapan rekan-rekan semuanya. Itu ada berbagai merek. Namun yang menarik di sini adalah motorsport ya. Ada merek Ducati Superleggera, Aprilia KTM, Kawasaki, dan Honda Yamaha. Dan selanjutnya telah kami sita juga 6 kendaraan bermotor roda 4. Di antaranya Porsche, Lamborghini, BMW, dan 2 unit Toyota Fortuner dan Honda CR-V. Dan selanjutnya telah kita sita juga ada 4 akun email dan sosial media. Yang pertama, 1 akun YouTube King Salman. Yang kedua, 3 akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan QTech. Serta sudah kita sita juga di hadapan rekan-rekan, yaitu ada 27 dokumen. Di antaranya sertifikat hak milik, buku tabungan, 1 debit ATM, STNK dan DPKB, kendaraan roda 2 dan 4, serta ada akte jual beli dan juga tanda bukti penyerahan dan pembayaran sepeda motor, dan juga buku terkait trading, ada juga mutasi rekening, dan juga plat nomor kendaraan roda 2. Selain itu, sudah kita sita juga sebanyak 20 alat elektronik, diantaranya terdiri dari handphone, SIM card,
laptop, iPad, dan juga CPU, serta komputer, dan juga monitor, serta kamera. Selain itu juga setelah kami cita yang ada di hadapan rekan-rekan, itu ada 22 jenis pakaian dengan berbagai merek, di antaranya merek Hermes, Dior, Canali, Balenciaga, dan lainnya. Total barang bukti yang sudah kita sita sampai saat ini sebanyak 97 item. Ya, sebanyak 97 item. Total nilai estimasi BB yang berhasil dilakukan penyitaan adalah sebesar kurang lebih 64 miliar. Saya ulangi, sebesar 64 miliar rupiah. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya bahwa saat ini penyidik sedang melakukan penelusuran terhadap aset lainnya dari hasil kejahatan tersangka DS dengan bekerjasama dengan PPATK dan juga bank terkait dalam hal pemblokiran rekening yang diduga telah menerima aliran dana dari tersangka DS. Di antaranya ada 8 bank yang sudah kita blokir. Nanti akan kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap saudara MH, saudara DM, saudara MR, saudara FR, saudara DS, saudara DS, dan DS. Terhadap kasus ini, penyidik akan terus mengembangkan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Perlu saya sampaikan pada rekan semuanya, untuk pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam hal ini kami sampaikan juga pada rekan-rekan semuanya untuk rencana tindak lanjut dari penyidik Cyber Baris Krim Polri, yaitu pada hari Jumat dan Senin minggu ini dan depan, penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap public figure yang akan menerima atau yang menerima aliran uang ataupun barang yang berkaitan dengan tersangka DS. Adapun atas kejadian ini, kami dari Direktorat Cyber Baris Krim Polri menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap penawaran investasi atau trading. Pastikan bahwa investasi atau trading yang akan diikuti benar-benar ilegal dan terdaftar di Bapepti. Dan juga untuk bagi para korban dapat melakukan pengaduan ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri dengan nomor 0813 24 20 009. Ulangi, 0813 24 20 0095. Demikian yang kami dapat sampaikan. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan pada Bapak Kapolres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Cyber Baris Krim Polri atas penjelasan dan sekaligus himbauan yang berharga untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan trading. Baik, rekan-rekan media, terkait dengan penjelasan ini, apa sudah jelas sekali atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Bila ada, kami persilakan. Ada? Silakan. Agak keras suaranya. Dari semua
barang bukti yang disita ini apakah atas nama Doni Salman semua atau atas nama siapa Pak? Barang bukti yang semua disita dari mulai motor, mobil dan tadi ada tanah juga. Oke. Itu apakah nama Doni Salman semua atau gimana? Baik, saya sampaikan pada rekan-rekan, untuk barang bukti yang sudah kami sita, ya, baik itu tanah, rumah, kendaraan, ya, maupun surat-surat berharga lainnya, itu ada juga yang atas nama dia sendiri, ya, ada juga yang atas nama istrinya, dan juga ada juga yang sudah atau masih nama orang lain. Demikian. Jelas ya? Untuk public figure dan kapan dan akan diperiksa dan apa nantinya uangnya itu akan dikembalikan oleh public figure atau gimana dan? Ulangi, public figure kenapa? Yang dikasih uang sama Doni Salmanan ini nantinya akan dikembalikan atau gimana dan? Ya, untuk dana yang sudah kita sita, ya, dari tersangka DS tentunya akan melalui dulu proses persidangan, ya. Melalui proses persidangan, ya, nanti hasilnya seperti apa, nanti pengadilan yang akan menentukan, ya, demikian. Dan untuk inisialnya sendiri public figure itu siapa dan? Tadi saya sudah sebutkan, ya, saya ulangi kembali. Apa sih yang lebih banyak itu ya? Iya makanya suaranya lebih banyak. Yang pertama MH, inisial MH, yang kedua DM, 3 MR, 4 FR, 5 DS, dan DS juga ada 4 ya, yang apa? Yang akan dalam. Ada lagi? Ya, untuk keuntungan 80% ya Mas ya. Itu apabila si trader ini kalah, ya, keuntungan itu akan masuk sebesar 80% kepada DS. Nah, sisanya pada penyelenggara. Dan apabila trader itu menang, itu masuk keuntungan pada DS sebesar 20%. Demikian Mas. Sedang kita dalami. Mas. Dan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Ya. Ulangi mul. Untuk saat ini yang cash yang sudah kita sita sebesar 3,3 miliar. Dan sisanya itu kita masih berkoordinasi terus dengan PPK karena masih BB ini akan terjadi dinamika, akan terjadi perubahan ya sesuai dari hasil pendalaman ataupun tracing yang dilakukan oleh PPK. Demikian. Ya. Dan terkait istrinya DS, pemeriksaannya akan dilakukan tepatnya atau kapan? Sedang dilakukan hari ini Pak, untuk terkait SDS, istri DS. Sebagai apa dan? Saat ini sebagai saksi. Ada lagi? Cukup ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, itu dari mulai tahun 2021 sampai saat ini kemarin. Jadi sudah 1 tahun. Ya, 1 tahun. Betul. Gimana? Yang nanya yang mana? Angkat tangan. Buka masker sementara. Apartemen. Oke. Untuk apartemen yang sudah sampaikan masih kami dalami, ya. Masih sampai saat ini penyidik cyber masih men-tracing kemana aliran dana yang mengalir dari tersangka DS. Demikian. Itu untuk yang sudah saya sampaikan tadi, itu direncanakan hari Jumat besok.
dan juga ada hari Senin juga yang kita lakukan perusahaan. Apakah ada public figure dan? Apa sih tadi? Apakah ada public figure? Tadi kan dibilang. Itu tadi kami sampaikan. Tadi udah disampaikan, Mbak. Nggak dengerin. Public figure. Yang inisial itu Ya. kan. Kan waktu itu Polri pernah mengimbau untuk masyarakat atau public figure yang pernah menerima uang dari Doni kan kurang mengembalikan ya. Dan untuk nominal dibalikan itu ada nominalnya jadi Pak berapa yang harus dibalikan kepada Polri. Sehingga kan Doni kan pernah melakukan berbagi sumbangan Pak, nanti setelah dari mulai 100.000 rupiah dan sekian, dan itu ada nominalnya jadi Pak yang harus dikembalikan. Nanti Mas, kalau untuk masalah pengembalian terhadap itu bukan kewenangan kita. Ya, saat ini kita fokus di proses penyidikan. Demikian. Ada lagi? Cukup ya teman-teman media. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, KTP Pak, potong Pak. Uangnya Pak. Uangnya Pak, uang Pak. Ada nih Pak. Pak Doni mau ngomong tuh. Doni ngomong Pak dikit Pak. Doni mau ngomong ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, crypto dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbukti Pak, barbukti Pak. Gaji berapa tahun nih? Lu kekenyangan dah kayaknya. Izin Pak. Pak. Kiri Pak. Sudah megang tas. Kiri Pak. Kiri. Kiri Pak. Pegel. Lihat gini lagi Pak. Pegel. Pak.